sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Perancangan Sistem Pengunci Lemari Peralatan Olahraga dengan menggunakan akses RFID. Untuk selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari 3 Teknik Elektronika B yang beranggotakan saya sendiri Alfian Prasda Kurniawan dan 4 rekan saya, Ajilingga Kurniawan, Adi Guna Bramada, Ananda Bagas Kristanto, dan Ardipian Rahmanda. Untuk materi selanjutnya adalah latar belakang masalah. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak hanya melakukan perkuliahan secara formatif, namun mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti berolahraga. Hal ini dapat mengasah bakat dan kemampuan mahasiswa di bidang olahraga, sehingga mahasiswa dapat lebih produktif saat melaksanakan perkuliahan. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan olahraga, maka dibutuhkan kesediaan peralatan olahraga. Namun, banyak sekali kejadian peralatan olahraga hilang dan rusak dikarenakan tidak adanya pengamanan pada tempat penyimpanan peralatan olahraga. Maka dari latar belakang masalah itu, kami telah membuat diagram fishbone untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah dari hilangnya peralatan olahraga. Nah, di sini kami mendapatkan 3 penyebab masalah, yaitu manusia, metode, dan material. Penyebab dari manusianya adalah tidak ada catatan riwayat peminjaman dan peralatan selalu diletakkan di sembarang tempat. Penyebab dari materialnya adalah tidak ada sistem pengunci dan sering dipakai tanpa sepengetahuan penanggung jawab. Penyebab dari metodenya adalah tidak ada prosedur peminjaman dan tidak adanya pengaman pada tempat penyimpanan. Maka dari hal tersebut perlu adanya pengaman pada tempat penyimpanan peralatan olahraga agar peralatan olahraga selalu tersedia dan siap pakai. Maka dari hal tersebut, peneliti membuat proposal perancangan sistem pengunci tempat penyimpanan peralatan olahraga guna meminimalisir hilangnya dan rusak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada kuesioner. Dari hasil kuesioner yang kami buat, didapat hasil data dari penelitian yang kami buat, di mana 52,6% responden menyatakan sangat dibutuhkan, 44,7% responden menyatakan dibutuhkan, dan sisanya responden menyatakan tidak perlu. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu membuat rancang bangun sistem pengunci otomatis berbasis Arduino Uno, di mana sistem ini sangat aman dan mudah digunakan di zaman sekarang. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini tidak hanya membahas codingan Arduino saja, tetapi terdapat juga tentang penjelasan dari komponen-komponen yang digunakan. Lalu kedua, penelitian ini juga membahas tentang cara kerja sistem yang digunakan untuk mengunci penyimpanan peralatan secara otomatis. Yang ketiga, penelitian ini tidak membahas tentang biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat. Saya akan menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang kami buat. Pada tahap metode penelitian ini, kami membuat beberapa tahap dalam proyek kami. Yang pertama adalah menentukan tema. Pada tahap ini, kami mendapati masalah yang sering terjadi pada ruang olahraga di kampus Politeknik Bojong. Setelah kami identifikasi, kami melakukan penambahan alat untuk keamanan perlengkapan olahraga di kampus Politeknik Bojong. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap identifikasi dan analisa kebutuhan. Pada proses ini, kami melakukan identifikasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dari masalah tersebut. Metode yang kami gunakan untuk menganalisa masalah ini adalah metode diskusi. Pada tahap pembatasan permasalahan, ada proses ini. Kemudian tahap selanjutnya ada studi literatur. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat konsep awal. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap analisa wiring diagram. Pada tahap ini kami menuangkan segala ide yang kami peroleh untuk wiring diagram yang akan kami buat dan mengambil referensi dari materi yang kami peroleh. Jika wiring diagram dapat digunakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat wiring diagram akhir atau
wiring diagram final. Jika tidak bisa digunakan, kami akan mencari wiring diagram dalam teori-teori yang kami peroleh. Kemudian ada tahap inventarisasi komponen. Kemudian langkah selanjutnya adalah pembuatan urutan pengerjaan. Selanjutnya ada pengadaan komponen alat. Langkah selanjutnya adalah pembuatan alat. Kemudian selanjutnya adalah tahap trial alat. Dilakukan untuk mencoba cara kerja alat dari awal sampai akhir, sehingga dapat diketahui kemampuan alat tersebut. Setelah alat dicoba, kemudian kita membuat keputusan apakah alat dapat bekerja atau tidak. Jika alat dapat bekerja, maka dilakukan tahap selanjutnya, yaitu pengambilan data. Jika tidak, kita akan melakukan analisa kegagalan dan tindakan perbaikan. Setelah analisa kegagalan, kemudian ada langkah apakah perlu penambahan komponen. Jika perlu ada komponen yang ditambahkan, maka kita kembali kepada tahap pembuatan alat. Di situ alat yang diperlukan tambahan akan disatukan kembali ke dalam konsepnya. Kemudian ada tahap pengambilan data. Di sini alat yang kami trial sudah dapat bekerja sesuai fungsinya. Kemudian bisa diambil data dan dianalisa kinerja alatnya. Kemudian yang tahap terakhir adalah kesimpulan. Setelah melakukan analisa terhadap data yang diambil, maka akan didapati suatu kesimpulan berdasarkan data tersebut. Ada RFID XC562. RFID sendiri adalah proses identifikasi frekuensi gelombang radio. RFID menggunakan frekuensi radio untuk membaca informasi dari sebuah alat yang disebut RFID tag card. Sebuah sistem RFID terdiri dari RFID reader dan RFID tag card. Fungsi umum dari RFID reader adalah sebagai penerima gelombang radio, sedangkan fungsi umum dari RFID tag card sebagai pemancar gelombang radio. Kemudian ada relay 5 volt DC. Relay sendiri adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti dan arus nominal yang harus dipenuhi output rangkaian provider atau pengemudinya. Arus yang digunakan pada rangkaian ini adalah arus DC. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer sendiri digunakan dalam rangkaian kami digunakan untuk sebagai indikator saja. Ketika pintu dapat dibuka, maka buzzer berbunyi. Ketika pintu tidak dapat terbuka, maka buzzer yang kami coding, yang kami program, buzzer akan berbunyi lama. Selanjutnya ada solenoid door lock. Solenoid ini akan bergerak atau bekerja apabila diberi tegangan. Tegangan solenoid ini rata-rata adalah 12 volt, tetapi ada juga yang 6 volt dan 24 volt. Prinsip kerja dari solenoid door lock sendiri adalah pada kondisi normal, solenoid dalam posisi tuas memanjang atau terkunci, dan jika diberi tegangan, maka tuas akan memendek atau terbuka. Di dalam solenoid terdapat kawat yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir pada kawat ini, maka terjadilah medan magnet untuk menghasilkan energi yang akan menarik inti besi ke dalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, dan presentasinya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemodelan yang diteliti. Dari rangkaian tersebut ada
beberapa komponen yang digunakan, yaitu yang pertama adalah RFID RC552, lalu ada relay, buzzer sebagai penanda alarm, lalu ada 2 LED indikator, yaitu LED merah serta LED hijau. Dari LED merah, dia mendapatkan supply ground yang dijumper ke buzzer dan LED hijau. Dia menjadi satu ke dalam GND si Arduino. Lalu untuk menyalakan LED indikator merah ini digunakan pin 4 yang ditandai dengan kabel warna ungu. Sedangkan untuk indikator LED hijau disuplai oleh port nomor 5 pada Arduino, yaitu ditunjukkan oleh kabel warna biru. Dan buzzer menggunakan port kedua atau kabel warna merah muda. Selanjutnya adalah relay. Relay di sini mendapatkan suplai catur daya berupa 5 volt dan GND dari Arduino. Lalu untuk pengoperasiannya digunakan kabel hijau ini menggunakan port 3 pada Arduino. Lalu RFID tag. Pada RFID tag ini terdapat 8 kabel yang digunakan, yang diantaranya adalah dari 8 kabel itu yang paling ujung adalah kabel SDA yang dipasang pada port nomor 10, lalu ada SCL yang dipasang pada port nomor 13, MOSI pada port 11, MISO pada port 12. Lalu setelah MISO ini tidak digunakan, dilanjut pada kabel GND yang akan dimasukkan pada ground Arduino, lalu RST dimasukkan pada port 9, yang terakhir adalah VCC. Yang jelas dia mendapatkan suplai di sini adalah 3,3 volt. Untuk port yang tidak digunakan nanti adalah port keempat yang bernama ERK. Ini saya akan membahas analisis hasil penelitian. Yang pertama adalah uji verifikasi. Uji verifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kapabilitas suatu komponen yang akan digunakan dalam proyek ini. Verifikasi ini seluruh komponen yang digunakan sudah layak untuk digunakan atau sudah sesuai kapabilitas dengan kriteria yang ingin digunakan. Next, itu ada yang kedua, itu ada uji pengukuran posisi RFID tag berdasarkan posisi vertikal dan horizontal. Nah, pengukuran ini itu dilakukan untuk mengetahui dalam sudut berapa ketika kita ingin melakukan tap menggunakan RFID card itu dapat bekerja secara optimal. Nah, kita menyediakan 3 titik sudut. Yang pertama adalah sudut 0 derajat, kedua ada 45 derajat, dan terakhir ada 70 derajat. Nah, masing-masing dilakukan dengan posisi yang berbeda. Pertama adalah posisi vertikal, yang terakhir berhasil. Nah, kesimpulan pada sudut 70 ini pada posisi tertentu dan jarak tertentu, dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pada saat posisi kita ingin memegang kartunya, maupun jarak pada RFID card dengan RFID tag-nya, sehingga ada yang berhasil, ada yang tidak. Next. Nah, dari data tersebut kita ingin mengetahui reliabilitas dari setiap data yang sudah kita lakukan dalam pengujian dari sudut. Kesimpulan dan saran. Perancangan sistem pengunci lemari peralatan olahraga dengan menggunakan akses RFID ini dapat berjalan dengan baik, dan pilihan terbaik dari pemindaian RFID tag dengan menggunakan RFID reader adalah pada posisi vertikal dan posisi horizontal pada sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 70 derajat. Dengan jarak posisi RFID tag terhadap RFID reader adalah 3 cm. Saran,
agar dapat di-upgrade lagi, supaya dalam penambahan nomor RFID bisa diakses secara langsung tanpa mengcoding ulang. Ini pintu yang mesti terkunci. Untuk membukanya harus buka dengan pen. Oke. Ada salah dengan kartunya kan.